Israel memperlihatkan kembali kesombongannya, keangkuhannya, menunjukkan mengembargo Masjidil Aqsa. Saya katakan alhamdulillah dengan yang dilakukan Israel, insya Allah peristiwa Umar bin Khattab membebaskan Al-Aqsa sudah hampir dekat insya Allah Ta'ala. Syaratnya makin jahat penjahat, makin zalim penjahat, makin dekat Islam dimenangkan oleh Allah. Yang penting umat Islam tetap bersabar, tetap istiqamah, tetap bangkit berjuang semampu dan sebisa yang ada. Rapatkan barisan, kemenangan sudah dekat. Kita ada di penghujung sepertiga malam terakhir. Matahari sudah akan hampir terbit. Kumandang azan subuh sebentar lagi. Kumandang azan subuh sebentar lagi. Hanya orang-orang beriman yang mampu bangkit, pergi ke masjid, solat berjamaah. Hanya orang beriman mampu berzikir sampai terbit matahari. Hanya orang beriman. Orang munafik makin lelap dalam tidur berat mereka. Orang munafik zaman-zaman kayak gini Pak, ini makin larut dalam kemunafikannya, makin menampakkan kemunafikannya. Benci dengan dakwah, benci dengan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, benci dengan seruan-seruan kembali kepada syariat Islam, benci melihat persatuan umat Islam, benci melihat adanya upaya-upaya tegaknya khilafah Islamiyah, benci bahkan ikut mendukung segala kejahatan kaum agresor yang ada di Palestina. Ini ciri-ciri orang munafik, makin menunjukkan kemunafikannya. Ibarat Allah. Pertanyaan kita, haruskah Bapak Ibu membela Palestina? Haruskah Bapak Ibu cinta dengan bumi Syam? Jawab, harus atau tidak? Kenapa harus? Apa alasan Bapak Ibu? Kita akumulasikan semua alasan ini dari nubuat Nabi SAW. Alasan kenapa kita harus cinta Palestina, kenapa kita harus bela negeri Syam, kenapa kita harus di pihak para kaum muslimin, mukminin yang tertindas di bumi Syria, bumi Syam. Kenapa? Alasannya berikut ini. Kenapa kita harus cinta dengan bumi Syam? Yang pertama, ini alasannya, karena di bumi inilah terdapat tanah suci umat Islam yang ketiga. Ya, disinilah terdapat masjid suci umat Islam yang ketiga, yaitu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Masjidil Aqsa berdiri di atas tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Khattab berhasil membebaskan Al-Aqsa, kunci masjidnya diserahkan kepada amir yang dipercayainya, dan dia berkata, mulai hari ini tanah Al-Aqsa ini adalah tanah haram umat Islam, tanah wakaf untuk umat Islam. Jadi pemilik tanah di Masjidil Aqsa adalah umat Islam, bukan orang Palestina, tapi seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia. Umat Islam yang ada di Kota Padang, umat Islam yang ada di Solo, umat Islam yang ada di Surabaya, umat Islam yang ada di Kuala Lumpur, umat Islam yang ada di Chiang Mai, umat Islam yang ada di Tokyo, umat Islam yang ada di Eropa sana seluruhnya, umat Islam yang ada di Melbourne, umat Islam yang ada di seluruh muka bumi ini, mereka pemilik tanah haram Masjidil Aqsa. Dan dalam fikih Islam sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sepakat 4 mazhab mengatakan, satu jengkal saja tanah milik umat Islam dijajah oleh orang kafir, wajib hukumnya bagi orang yang memiliki tanah itu membebaskan kembali dari orang-orang kafir walaupun nyawanya melayang. Sekarang tanah Masjidil Haram, tanah Masjidil Aqsa kita sudah dirampas, dijajah oleh bangsa kera dan bangsa babi, yakni bangsa-bangsa Israel itu, Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka dengan ini kewajiban umat Islam seluruh dunia membebaskan tanah Masjidil Aqsa tersebut. Kewajibannya untuk kita. Berarti Bapak harus pergi ke sana. Sanggup nggak? Tidak. Kenapa? Kami miskin Pak Ustadz. Kami tidak mengerti bahasa Arab Pak Ustadz. Kami tidak mengerti cara angkat senjata Pak Ustadz. Kami tidak punya paspor Pak Ustadz. Kami bukan orang yang terlatih bertempur Pak Ustadz. Kami kesana malah menjadi beban. Banyak alasan Bapak Ibu. Kalau alasannya memang betul-betul sesuai keadaan, semoga Allah ampuni. Tetapi ada kewajiban yang akan saya sampaikan nanti insya Allah Ta'ala. Kewajiban ini Bapak tidak bisa mengelak, karena nanti Bapak akan disidang oleh Allah. Bu, Ibu, kita, saya, Bapak, Ibu akan disidang oleh Allah, dipanggil nanti. Di dalam hadis Imam Ahmad, dan hadis ini sahih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
pada hari kiamat Allah sidang hamba-hambanya yang ada hidup di dunia dulu. Lalu Allah tanyakan kepadanya, wahai hambaku, dulu aku sakit, engkau mendengar, engkau tahu, kenapa engkau tidak datang menjengukku? Wahai hambaku, dulu aku di dunia kelaparan, engkau mendengar, engkau tahu, kenapa engkau tidak memberi aku makan? Hai hambaku, dulu ketika di dunia engkau dengar aku dizalimi, engkau mendengar, engkau tahu, kenapa engkau tidak membela aku? Kenapa engkau tidak bersamaku? Sang hamba menjawab pada hari kiamat, kata Rasulullah, ya Rabb, pandai-mandai ya Allah, bagaimana caranya kami membela engkau? Wa anta rabbul alamin, bukankah engkau pencipta langit dan alam semesta? Engkau maha kuat, maha perkasa, engkau maha kaya. Bagaimana mungkin engkau bisa sakit? Dan bagaimana cara kami bisa melihat, mengunjungi engkau, memberi obat kepadamu? Gimana caranya ya Allah? Allah menjawab, bukankah kamu tahu ada hamba-hambaku yang sedang dalam keadaan sakit, mungkin karena luka, patah-patah, dalam keadaan lumpuh, ya. Itulah yang aku maksud, aku sakit yang kamu harus datang menjenguknya, memberinya obat. Dan kenapa kamu tidak melakukannya padahal kamu mampu melakukannya? Jawab apa nanti? Bagaimana jawaban ibu nanti? Wahai ibunda, apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Dan ini pasti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Palestina meregang, Syria saat ini sedang dalam keadaan berat. Kaum muslimin, sakit apa yang mau disebut? Semuanya lengkap di sana, Pak. Yang kedua ditanya, ya Rabb, engkau Rabbul Alamin, engkau maha kuat, engkau maha perkasa, engkau maha mengalahkan dan tidak terkalahkan. Bagaimana mungkin ya Allah engkau bisa dizalimi? Dan bagaimana cara kami bisa membela dan menolong engkau? Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, bukankah engkau dengar ada hambaku di belahan bumi lain, ada hambaku di dekatmu, yang engkau dengar mereka sedang dianiaya, sedang dizalimi, dan engkau punya kemampuan untuk membelanya, untuk melindunginya. Kenapa engkau tidak bersama mereka? Kenapa engkau tidak membela mereka? Yang ketiga ditanya oleh hamba kepada Allah, ya Rabb, bagaimana mungkin engkau kelaparan, engkau tidak butuh makan, engkau yang memberi makan seluruh ciptaanmu, dan bagaimana cara kami memberimu makan? Allah menjawab, engkau dengar hamba-hambaku kelaparan, engkau bisa memberi mereka makan, tapi engkau tidak melakukannya. Maka ini Pak yang ditanya oleh Allah. Hadis riwayat siapa tadi? Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini statusnya sahih, hasan atau dhaif? Statusnya sahih. Bagaimana jawaban Bapak? Kenapa kita harus cinta dengan bumi Syam? Pertama, karena di sana ada Masjidil Aqsa. Di sana ada tanah wakaf milik kita. Tanah wakaf milik umat Islam. Maka tanah ini wajib dibela. Kalau dibiarkan, apa hukum kita? Apa hukum kita? Awas. Tolong dijawab dengan ilmu. Tanah ini milik kita, dirampas orang, dibiarkan. Apa hukumnya buat kita? Hukumnya apa buat kita? Wajib apa? Itu wajib pertahankan. Tapi status kita kalau nggak dipertahankan apa? Orang ini dihukumi dengan dayus. Dihukumi dengan dayus. Apa itu dayus? Dayus adalah orang yang tidak punya nyali membela kehormatannya, membela miliknya. Maka dayus ini kata Rasulullah haram masuk surga. Bahkan mencium bau surganya saja tidak boleh. Padahal wangi dan angin surga itu dapat kecium dari jarak 500 tahun perjalanan. Udah kecium wanginya bau surga, sejuknya bau surga. Sampai jarak itu pun nggak boleh dekat. Siapa ini? Dayus. Apabila kita tahu tanah Palestina saat ini sedang dikangkangi, sedang dijajah oleh bangsa kera dan monyet, dan kita membiarkan saja, tidak ada kepedulian kita membebaskannya, tidak ada kepedulian kita membelanya, tidak ada kepedulian kita di sini bergerak untuk membantunya, maka bersiap-siaplah nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau memang bapak laki-laki, kalau memang ibu tidak senang disebut dengan dayus oleh Allah, maka tunjukkan bahwa kita siap bersama-sama, kita peduli untuk bumi Syam, untuk Palestina. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mencintai bumi Syam?
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul mendoakan keberkahan untuk bumi Syam dan penduduknya Rasul mendoakan keberkahan untuk bumi Syam dan penduduknya dan siapapun yang mencintai bumi ini. Ya, Bapak cinta dengan bumi Syam, dengan Palestina, dengan Syria. Bapak cinta dengan Lebanon, Yordania, karena itu adalah bumi Syam. Sebab apa? Karena Rasul memuji-muji bumi itu, karena Rasul menyanjung bumi itu, karena Rasulullah mendoakan bumi itu, keberkahan untuk negeri itu, untuk penduduknya, untuk siapapun yang masuk ke dalamnya, dan siapapun yang mencintainya. Dan Rasul juga menggambarkan kemunafikan orang yang benci dengan bumi ini dan penduduknya. Siapa yang benci dengan Syam, benci dengan Palestina, benci dengan Syria, benci dengan para mujahidin yang di sana, munafik. Khalas, nggak ada bahasa lain, munafik. Alasannya kita harus mencintai Syam itu karena ini. Yang ketiga, kita harus mencintai bumi Syam karena ternyata Rasulullah bersabda, aku tidur, dalam tidur aku bermimpi. Nah, para ulama kita sepakat mengatakan mimpinya seluruh Nabi dan Rasul adalah wahyu. Bukan kayak mimpi kita, Pak. Jika janjang gilo lah, kita jatuh dari tabiang yang tinggi lah, ya. Kalau mimpinya Rasul dan para Nabi adalah wahyu. Nah, aku tidur dan bermimpi. Dari bantalku, kata Rasulullah, saat Rasulullah sedang mengalai-alai, dari bantalku keluar cahaya dan naik ke atas tinggi seperti tiang bercahaya, seperti tiang cahaya itu, kemudian melesat. Aku pun bangkit dan aku kejar, aku turuti kemana dia pergi. Dia melaju dengan kecepatan yang sangat cepat menuju ke arah bumi Syam. Maka kata Rasulullah SAW, ketahuilah oleh kalian, di akhir zaman, ketika penduduk seluruh bumi ini sudah rusak, iman di mana-mana sudah rusak, standar iman pada akhir zaman adalah Syam. Standar iman di akhir zaman adalah Syam. Nabi tidak mengatakan standar iman itu Mekah. Nabi tidak mengatakan standar iman itu adalah Madinah. Tapi di mana? Syam. Sekarang orang abu-abu semua, Pak. Imannya nggak jelas. Musuh bebuyutan yang memerangi Islam, mengajak manusia syirik kepada Allah, sekelas Israel, sekelas Amerika, sekelas komunis Rusia dan sebagainya, atau Syiah di Iran dan sebagainya. Udah kabur abu-abu umat yang memahaminya. Tapi yang sangat terang memahaminya adalah para ahli Syam sekarang ini. Penduduk Syam, mujahidin di Syam. Standar iman di akhir zaman ada di Syam, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Sekarang ini penduduk Syam sudah menggemakan satu gemah bersama. Gemah mereka adalah hayya 'alal khilafah.